Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Sudah makan apa belum? Yuk, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sebelum kita jauh memasuki ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita menaikkan pujian Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Kita minta pimpinan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Minta Tuhan datang. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk duduk di hadirat Tuhan, supaya Tuhan memimpin ibadah ini dan Tuhan masuk dalam ibadah ini. Mari kita naikkan pujian ini. Kita katakan, saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh dan jiwaku dalam pimpinanmu, Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh dan jiwaku dalam pimpinanmu, Dengarkanlah panggilan ibadah kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 100 ayat 4 yang berbunyi, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita tunjukkan semangat kita dengan menaikkan pujian Mars Sekolah Minggu. Mari kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini sambil gerakan. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan, supaya menjadi terang di sekolah, di rumah, dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus mengajarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman, dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan, supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Satu kali lagi. Aku anak sekolah minggu
pengakuan dosa. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Lese Yanti. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami bersama-sama kembali untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan kami pada pagi hari ini datang ke hadirat Tuhan untuk mengaku dosa dan pelanggaran kami. Kami sepanjang 1 minggu ini barangkali kami tidak taat kepada Tuhan maupun kepada orang tua kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan pimpinlah setiap kehidupan kami agar kami bisa melakukan semua perintah-perintah Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur atas pengampunan yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Bagi setiap kita yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, dengarkanlah berita anugerah kita yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari langsung aja kita untuk membacakan petunjuk hidup baru. Kita membacakan bersama-sama yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mari saja kita bersama-sama untuk mengikrarkan janji setia kita. Janji setia. 1. Setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. 2. Setia pada satu ibu rohani, tandanya persepuluhan. 3. Setia mengikuti ibadah sekolah minggu. 4. Setia melayani dalam suka maupun duka. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita naikkan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Kita menyanyi sambil gerakan ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Satu kali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom, selamat siang adik-adik semua. Lose mengajak setiap kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami akan bersama kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami dan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Berkati dan pakai Lose Yohanes yang menyampaikan firman-Mu, maupun juga untuk anak-anak, maupun juga orang tua yang mendengarkan, kiranya Engkau yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lose Yohanes mengajak setiap kita merenungkan satu tema, yaitu Allah menyatakan diri. Allah menyatakan diri. Kita membaca Yohanes pasal yang pertama, ayat 12 dan 18. Silakan semua membuka Alkitabnya. Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 18. Kalau sudah menemukan, Lose akan bacakan 2 ayat ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lalu ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pengakuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Adik-adik, Lose sudah memberitahu kalian kalau kita merenungkan satu tema, judulnya adalah Allah menyatakan diri. Lose, Allah menyatakan diri itu maksudnya seperti apa ya? Untuk lebih jelasnya, Lose akan memberikan ilustrasi seperti ini. Coba dilihat baik-baik, sehingga ilustrasi ini paling tidak membantu kalian untuk kita boleh mengerti bagaimana Allah menyatakan diri. Silakan dilihat ya. Nah, adik-adik, hari ini Lose akan memperlihatkan kepada kalian semua 3 buah benda. Benda yang pertama adalah ini. Nah, Lose bawa benda yang pertama. Ayo tebak. Kalian sudah pasti tahu lah, ini benda apa. Nah, pertanyaan Lose begini. Kira-kira kalian bisa tebak tidak apa yang ada di dalam botol minuman ini? Ayo coba dilihat. Bisa enggak tebak apa yang ada di dalam botol minuman yang dipegang oleh Lose ini? Wah, mungkin langsung kalian jawab, aduh Lose, kok kayak anak kecil aja ditanya. Sudah kelihatan tuh. Isinya adalah air putih. Karena apa? Loh, kan bisa dilihat dari luar. Karena botol minum yang dipegang Lose Yohanes ini tembus pandang. Jadi kalian langsung bisa lihat apa yang ada di dalam botol minum ini. Jawabannya adalah air putih. Nah, kalau Lose ganti teh misalnya, kalian pun juga pasti akan bisa nebak langsung kalau isinya adalah teh. Karena apa? Tembus pandang. Kalian bisa lihat di dalamnya. Benda kedua. Benda kedua Lose bawa ini. Sekarang tidak bisa kalian lihat di dalamnya apa, karena tertutup oleh bungkusnya. Tetapi kalau kalian lihat, lihat lebih teliti, kira-kira kalian bisa tebak enggak apa yang ada di dalam bungkus ini? Coba kita Lose goyang-goyang ya. Sekarang bisa tebak enggak apa yang ada di dalam bungkus ini? Wah, lalu kalian langsung menjawab, Lose, itu pun juga saya pasti bisa lah. Karena apa? Meskipun bungkusnya tertutup, tapi tuh lihat, ini kan belum dibuka. Belum dibuka, masih bersegel. Kalian pasti bisa lihat, loh, ini kan sudah ada nih gambarnya. Kopi. Berarti di dalam bungkus ini isinya adalah bubuk kopi. Nah, ketika dicampur dengan air panas, diaduk, jadilah kopi. Nah, kalian tahu apa yang ada di dalam bungkus ini. Kalian bisa lihat dari gambar yang ada di bungkusnya ini. Benda yang ketiga ya. Nah, benda yang ketiga Lose bawa kantong plastik. Sekarang pertanyaannya juga sama. Bisa enggak kalian tebak apa yang ada di dalam kantongan plastik ini yang dipegang oleh Lose? Lose coba goyang-goyang ya. Sudah bisa nebak? Oh, mungkin belum. Lose coba pegang ya. Oh, ada yang empuk. Ada yang empuk. Oh, ini ada yang keras. Nih, ini empuk, ini keras. Wah, kira-kira apa ya? Sekarang bisa tebak tidak? Apa yang ada di dalam kantongan plastik ini? Mungkin kalian sekarang kesulitan. Waduh, kalau tadi 2 barang tadi bisa, gampang. Tapi sekarang, kalau benda yang ketiga, waduh ini sulit ini. Karena dari luar tidak kelihatan apa yang ada di dalam. Sudah digoyang-goyang, tetap aja tidak bisa nebak. Caranya gimana ya? Kalian bisa tahu apa yang ada di dalam
kantong plastik ini? Caranya adalah kalian tanya kepada Lose. Lose harus memberitahu kalian, harus membuka kantong plastik ini. Lose menunjukkan barangnya kepada kalian, baru kalian tahu apa yang ada di dalam kantong plastik ini. Coba ya, lihat apa yang ada. Oh, ternyata ini bonekanya Fanny. Oh, jadi yang empuk tadi itu boneka toh. Lalu yang keras itu apa tadi ya? Oh, ada 2. Oh, ikan plastik, ikan mainannya Fanny ternyata. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan? Karena Lose membukanya, Lose memberitahu kalian apa yang ada di dalam kantong plastik tersebut. Nah, adik-adik, melalui video pendahuluan dari Lose tadi, paling tidak kalian bisa mengerti. Kalau kalian tidak tahu apa yang ada di dalam benda tersebut, salah satu caranya supaya kalian tahu adalah Lose membuka dan memberitahukannya kepada kalian semua. Demikianlah ketika kalian ingin mengenal Tuhan. Kalian dapat mengenal Tuhan karena Tuhan yang menyatakan diri kepada kalian semua. Manusia tidak mungkin dapat mengenal Allah secara sempurna, tetapi tetap kita bisa mengenal Tuhan karena Allah menyatakan dirinya sehingga manusia dapat mengenal Dia. Karena itu adik-adik, kalau Lose bacakan tadi Yohanes 1 ayat yang ke-12, di situ dikatakan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, adik-adik, kita menjadi anak Allah. Lose Yohanes jadi anak Allah, papa mama kalian jadi anak Allah, guru-guru Lose kalian jadi anak Allah. Kalian sendiri pun juga dianggap dan disebut sebagai anak Allah. Mengapa bisa disebut seperti itu? Karena dikatakan kita diberinya kuasa. Nah, adik-adik, tanpa Tuhan yang memberikan kita kuasa untuk kita jadi anak Allah, maka tidak mungkin kita jadi anak Allah. Lalu juga ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, adik-adik, ayat 18 ini memberitahukan kepada kalian semua, kita bisa kenal Allah karena Allah menyatakan dirinya melalui pribadi Yesus Kristus. Ketika kalian lihat Yesus Kristus, maka kalian bisa mengenal Allah. Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang turun menjadi manusia supaya manusia dapat melihat Allah, manusia dapat mengenal Allah. Lalu juga apalagi ya selain Tuhan Yesus, kita sekarang bisa mengenal Allah lewat ini, lewat Alkitab. Tanpa Alkitab, tidak mungkin loh Lose Yohanes dan kalian semua dapat mengenal Allah. Allah menyatakan dirinya kepada kita semuanya lewat Yesus Kristus dan juga lewat Alkitab. Nah, adik-adik, ini adalah anugerah yang khusus bagi kita semuanya. Lalu juga kalau kita melihat alam di sekitar kita, nah ini adalah anugerah juga bagi semua orang manusia supaya mereka semua dapat mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaan yang ada di sekitar kalian. Semua dunia alam semesta yang berjalan dengan teratur itu semua dapat dipakai untuk manusia dapat mengenal Tuhan karena Tuhan sudah menyatakan diri kepada kita semua. Nah, adik-adik, Lose memberikan satu contoh, yaitu seorang rasul yang bernama Paulus. Allah juga menyatakan diri secara khusus bagi Paulus. Coba kita lihat videonya ya berikut ini. Pada zaman dahulu,
ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah pemimpin orang Yahudi dan ia sangat membenci pengikut Yesus. Ia lalu menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang percaya. Saulus lalu meminta izin imam besar untuk pergi ke Damsyik. "Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus." Imam besar lalu menyetujui. Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saulus. Saulus sangat takut dan ia jatuh ke tanah. Saulus lalu mendengar suara dari langit. "Saulus, mengapa kau menganiaya aku?" Saulus sangat heran. Lalu ia berkata, Siapa engkau?" Lalu suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota." Saulus pun bangkit, tapi matanya tak dapat melihat lagi. Teman-temannya lalu menuntun Saulus memasuki kota. 3 hari ia menjadi buta, dan 3 hari juga ia tak makan dan minum. Di kota Damsyik, ada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah pengikut Yesus. Pada suatu hari, ia mengalami penglihatan. Dalam penglihatannya, Tuhan berkata, "Pergilah ke rumah Yudas dan temuilah Saulus." Tapi Ananias berkata, "Tapi dia adalah orang jahat yang ingin membunuh murid-murid Tuhan." Tapi Tuhan berkata, "Pergilah, karena Saulus akan menjadi muridku untuk memberitakan Injil." Lalu Ananias pergi untuk menemui Saulus yang sedang berdoa. Ia lalu menumpangkan tangan kepada Saulus, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus kemudian dibaptis, dan ia menjadi murid Yesus. Lalu ia makan dan minum. Nah, adik-adik, dari video tersebut kita sudah lihat ya pengalaman pribadi seorang rasul yang bernama Paulus. Paulus dulunya adalah orang-orang yang jahat, orang yang menganiaya orang Kristen pengikut Tuhan. Tetapi ketika Allah sudah menyatakan diri kepada Paulus, Paulus bertobat dan akhirnya dia menjadi seorang rasul. Seorang rasul yang bernama Paulus ini dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil ke berbagai kota, sehingga Injil yang diberitakan itu dapat dipakai untuk mempertobatkan orang lain dan membuat orang lain dapat percaya kepada Tuhan. Itu semua diawali dengan Tuhan menyatakan diri kepada Paulus. Bagaimana dengan setiap kita? Apakah Tuhan sudah menyatakan diri kepada kita semua? Ayo coba kita pikirkan dan kita ingat-ingat. Nah, adik-adik, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu semua adalah karena Tuhan menyatakan diri kepada kalian semua. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita sudah tahu Allah sudah menyatakan diri kepada kita semua. Mari sekarang kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kepada Yesus Kristus dengan cara apa? Membaca Alkitab, kita mengikuti ibadah, dan juga kita berdoa kepada Tuhan. Itu semua karena diawali dengan Allah yang menyatakan diri kepada kita semua, dan biarlah kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah tahu bahwa Engkau menyatakan diri kepada setiap kami. Tolonglah kami Tuhan supaya kami dapat mengerti dan kami dapat bertumbuh di dalam Tuhan dengan kami
terus setia kepadamu, mengikut Tuhan, mengikuti ibadah dan juga membaca firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan kita dengan membawa persembahan kepada Tuhan. Kita naikkan pujian Allah itu baik. Yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa untuk membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga telah membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya persembahan yang kami bawa dapat berguna bagi pelayanan di sekolah minggu dan dapat dikelola dengan baik oleh pengurus sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, amin. Nah, waktunya kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan warta sekolah minggu. Pelayanan sekolah minggu tanggal 13 Juli. Pemimpin pujian akan dipimpin oleh Lose Miati dan firman Tuhannya akan dibawakan oleh Lose Indah. Mari kita bertumbuh bersama-sama dalam iman di ibadah sekolah minggu GKT Banyuwangi pada setiap hari Minggu pukul 10 pagi.
Untuk persembahan dan perpuluhan dapat langsung ditransfer ke rekening gereja atau juga dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di gereja. Rose mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendaftar untuk mengikuti SAL Sekolah Minggu yang diadakan oleh Sinode GKT. Berikut adalah nama-nama peserta yang mengikuti SAL Sekolah Minggu. Selamat ulang tahun untuk Christopher Andrianta pada tanggal 3 Juni dan pada hari ini tepatnya tanggal 6 Juni. Selamat ulang tahun untuk Danielo. Kiranya kalian semua selalu sehat dan kuat. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta dari Lose. Mari kita naikkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga.